Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Selamat berhari Minggu, berkumpul dengan keluarga tercinta. Sukses selalu dan bahagia selalu buat kita semua. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Sepertinya sudah mendekati hari-hari pengumuman ya. Semoga saja segera diumumkan sehingga bisa menjawab rasa penasaran kita semua. Di hari ini yang saya inginkan, yaitu yang saya tayangkan di video ini, tentang prediksi di mana kejiwaan para saksi ini menghadapi detik-detik proklamasi. Apakah mereka ada kegundahan di hati? Tentunya ada, apalagi ini peristiwa kasus hukum yang begitu mengenaskan ya, peristiwa yang begitu tidak layak untuk ditiru dan dicontoh buat kita semua. Yang akan saya lakukan adalah saya mulai dari Bapak Yosep dulu, karena Bapak Yosep ini adalah yang nomor satu diundangnya di pihak yang berwajib. Jadi bolak-balik diundang dan peringkat pertama di Pak Yosep ya. Sebenarnya saya salut sekali pada para saksi ini. Mentalnya begitu kuat. Mungkin kalau saya atau kalian mungkin gak kuat ya diterjang pemberitaan yang begitu parah, dibully, dihujat, dimaki oleh netizen, kemudian harus menghadapi proses hukum yang seperti ini. Waduh, gak bisa bayangkan mental kita menghadapi hal ini. Tapi mereka kayaknya kuat-kuat ya. Baiklah teman-teman, ini saya kocok untuk Pak Yosep ya, pakai kartu ini saja. Bagaimanakah kondisi kejiwaannya Pak Yosep menjelang detik-detik proklamasi? Ada simbol inovasi. Inovasi itu usaha untuk menemukan sesuatu. Inovasi dalam hal apa? Ada simbol new beginning, memulai kehidupan baru. Kehidupan baru yang lebih baik atau lebih buruk. Ada simbol blessing, pemberkatan di sini. Jadi bisa dikatakan kejiwaan atau mental Pak Yosep ini ada semacam inovasi, penemuan, new beginning, kehidupan baru, blessing, pemberkatan. Bisa dikatakan kehidupannya agak sudah menjadi lebih tenang lagi daripada sebelumnya. Karena ada penemuan-penemuan baru yang sudah didapat Bapak berwajib, sehingga hal itu membuahkan kondisi yang mungkin dipikir Pak Yosep sesuatu yang baru atau sesuatu yang menguntungkan untuknya. Makanya dia ada kondisi kejiwaan yang bisa dikatakan menemukan hati atau menemukan kehidupan yang bisa lebih baik lagi. Dalam pikirannya seperti itu ya. Dalam pikiran Pak Yosep itu dia akan memulai kehidupan baru lagi yang penuh berkat. Yang penuh berkat ini, blessing ya. Jadi saya nggak ngada-ngada ya. Ini ada simbol inovasi. Inovasi itu usaha untuk menemukan sesuatu. Ada simbol new beginning, memulai usaha baru atau kehidupan baru. Dan ada simbol blessing. Blessing itu pemberkatan. Jadi bisa dikatakan dengan adanya penemuan-penemuan yang sudah dilakukan pihak penyidik, itu membuat Pak Yosep agak lebih positive thinking kalau dia bisa merdeka. Kalau dia bisa merdeka ya. Makanya di sini dia punya keinginan memulai hidup baru yang penuh berkat. Kalau untuk Danu seperti apa? Danu ini menduduki peringkat kedua. Ada simbol perspektif, pemikiran ya. Pemikiran. Apa yang kamu pikirkan? Ada simbol sinergi, keseimbangan, keselarasan. Keselarasan dalam hal apa? Sinergi dalam hal apa? Dalam hal strength, kekuatan. Ini ada simbol pemikiran
yang ada hubungannya dengan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Yang ada hubungannya dengan peristiwa ini. Kekuatan menjadi hal yang lebih bagus atau lebih buruk. Ada simbol insting naluri. Naluri yang ada hubungannya dengan apa? Naluri yang ada hubungannya dengan apa? Insting yang ada hubungannya dengan apa? Ada simbol refleksi. Apa yang terjadi semuanya itu tergantung dari apa yang sudah dilakukan, sebab akibat seperti itu. Jadi seperti ini. Untuk kejiwaan Danu, mental Danu menjelang detik-detik diumumkan, ada simbol perspektif ya. Ada semacam pemikiran di sini. Pemikiran yang ada hubungannya sinergi. Sinergi itu ada hubungan keterkaitan dengan kekuatan. Kekuatan. Jadi dia berpikir dia mempunyai sebuah kekuatan, sebuah energi, dan ada simbol insting juga, ada simbol refleksi ya. Di sini bisa diartikan ada semacam kekuatan yang ada hubungannya dengan refleksi. Refleksi ini baik buruk hidupmu tergantung apa yang sudah kamu lakukan. Nah, baik buruk hidupmu tergantung dari apa yang sudah kamu lakukan. Jadi kayaknya si Danu ini juga ada ada semacam kondisi kejiwaan, ada di mana dia juga menyadari segala sesuatu itu harus dipertanggungjawabkan. Andai dia benar, dia tentunya akan mendapatkan kebahagiaan endingnya. Tapi kalau dia salah, dia juga harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Di sini karena ada simbol refleksi. Refleksi juga ada simbol kekuatan yang ada hubungannya dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, ini ya, ada refleksi, juga ada simbol strength, kekuatan. Kekuatan baik juga akan berujung baik, kekuatan buruk juga akan berujung buruk. Ini ya. Ini untuk kartunya Danu. Selanjutnya, kartu yang ketiga untuk Yoris. Saya prediksi 3 orang ini aja ya, karena 3 orang ini yang riwa-riwi di akhir-akhir peristiwa penyidikan ini. Kartunya Yoris, bagaimanakah perasaan kejiwaannya menjelang detik-detik diumumkan pelakunya? Ada simbol generasi. Generasi itu keturunan, bisa orang tua, bisa adik, bisa kakak ya. Yang namanya generasi itu ya anggap aja semacam keturunan dalam sebuah keluarga, karena peristiwa ini kan ada hubungannya dengan keluarga juga. Mengapa pikirannya Yoris tertumpu pada generasi ini? Ada simbol movement, pergerakan, usaha. Apa yang kamu lakukan dengan usaha yang ada hubungannya dengan keturunan generasi? Apa yang sudah kamu lakukan? Ada simbol kreasi, sudah ada pergerakan, juga ada semacam kreasi. Kreasi dalam hal apa? Kreasi dalam hal apa? Hal buruk atau hal baik? Gunung meletus, guys. Gunung meletus ini sesuatu kondisi yang kelihatannya indah, tenang, tapi kalau sudah marah akhirnya akan memuncak. Ini ya. Jadi bisa dikatakan kondisi kejiwaannya Yoris saat ini agak kurang tenang dalam menghadapi detik-detik proklamasi itu tadi. Agak ada kurang tenang. Di sini ada simbol volatility, ada gejolak-gejolak di dalam dirinya yang ada hubungannya dengan generasi ini, peristiwa ibu dan anak ini ya. Jadi hatinya agak kurang nyaman dalam menghadapi detik-detik proklamasi ini ya. Jadi kalau
Pak Yosef tadi merasa kayak ada keyakinan nggak bersalah karena di situ ada new beginning. Dia berharap dia bisa memulai kehidupan yang baru lagi dengan berkat, dengan baik tentunya. Dan untuk Danu ada simbol strength, kekuatan dan refleksi. Apa yang kamu lakukan kalau baik juga akan berujung baik, kalau buruk juga akan berujung buruk, karena segala sesuatunya ada sebab akibat. Dan untuk Yoris ini ada semacam kondisi di mana dia menghadapi kondisi ini, ada gejolak-gejolak energi yang disimbolkan gunung meletus ini ya. Tapi ini masih prediksi ya, ini masih prediksi, segala sesuatunya bisa berubah sewaktu-waktu. Dan saya di sini sebenarnya nggak ada keterpihakan satu sama lain, cuman saya sekedar melihat kejanggalan-kejanggalan yang ada. Bukan maksud saya untuk menggiring opini, karena saya harus mengartikan dari simbol-simbol kartu yang keluar secara baik dan secara jujur. Tinggal kalian saja, terserah opini kalian terhadap saya, terserah. Cuman di sini kartunya seperti ini ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu harapan saya. Semoga segera diumumkan peristiwa ini, karena kalau nggak segera akan ada manuver-manuver baru, saksi-saksi baru, bukti-bukti baru yang akan dimunculkan, dan itu bisa membiaskan dari peristiwa di tanggal 18-nya. Jadi ada usaha untuk membiaskan atau mengaburkan pihak kepolisian untuk menyelidiki dari bukti-bukti sebelumnya. Kalau dilihat dari bukti-bukti yang ada keterkaitan semuanya, dikarenakan dalam pagi itu Pak Yosef juga ngaku kalau bersih-bersih ke TKP, beres-beres ya, ngomongnya beres-beres ke TKP, tapi beres-beres dalam hal yang seperti apa dia nggak menjelaskan. Juga ada bercak darah di bajunya. Untuk Danu juga begitu, ada sidik jari dan DNA di putung rokok dan juga digonggongin anjing. Untuk Yoris, kalau saya lihat di pemberitaan tidak ada bukti yang di TKP, tapi nggak tahu lagi kalau menurut pihak kepolisian ya, karena saya baca, yang saya lihat ini berdasarkan dari bukti-bukti yang berseliweran di media sosial. Yang namanya penyelidikan itu kan hal yang rahasia buat kepolisian. Pastinya Bapak polisi juga mempunyai bukti-bukti yang sudah disembunyikan, tidak asal tangkap. Saya yakin pada pihak kepolisian ini bisa menyelidiki dengan baik, karena sudah ada kerjasama dari BIN dan dari yang lainnya. Tentunya nggak akan mudah untuk membelokkan cara mereka menyelidiki peristiwa ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan pemberitaan atau analisa yang lainnya. Tapi saya mohon maaf karena saya backgroundnya ini bukan di analisa, saya backgroundnya di paranormal yang ada hubungannya dengan prediksi. Jadi mungkin ada analisa saya yang kurang berkenan atau kurang bagus. Ya mohon dimaklumi dan mohon maaf karena saya backgroundnya bukan di analisa, tapi di sini berhubung saya mengawal kasus ini, jadi saya harus memadukan antara analisa saya, barang bukti, dan hasil intuisi saya melalui kartu tarot ini. Berkenan dan tidak berkenan juga nggak masalah. Yang penting saya berusaha untuk mengawal kasus ini agar tidak tenggelam dan tetap dikenal oleh masyarakat ya, tetap diketahui atau tetap diperbincangkan masyarakat sehingga kasus ini tidak sampai tenggelam, karena kasus ini bisa dikatakan sangat rumit. Korbannya dari keluarganya, pelakunya juga dari keluarganya, saling menutupi, saling menyerang dan saling menframing satu sama lain, dan itu merupakan keseruan yang kita tonton oleh keluarga ini. Sebuah keluarga yang sesungguhnya nggak patut dicontoh ya, tapi ya buat hiburan saja untuk kita. Baiklah, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan pemberitaan yang lain.